Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dalam satu hadis, baginda Rasulullah bersabda bahwa isnani la yangdurallaha ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok manusia yang nanti di padang mahsyar Allah tidak akan memperhatikan, tidak akan memandang, dan tidak akan memberikan pengayoman. Kita di padang mahsyar nanti akan berkumpullah kita seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tiba, kumpul jadi satu di padang mahsyar. Nah, ketika itu tidak ada seorang pun manusia yang bisa menolong sesama manusia. Seorang ibu sudah tidak lagi bisa menolong anak-anaknya. Seorang bapak kepala rumah tangga tidak akan bisa lagi menolong keluarganya. Seorang guru tidak akan bisa lagi menolong murid-muridnya. Semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Yudhilluhumullahu fi dhillih la yamadillah illa dhilluh. Satu hari di mana ketika itu tidak ada pertolongan lain selain dari pertolongan Allah. Nah, ketika itu tentu kita mengharapkan Allah menolong kita. Allah melindungi kita, Allah menyelamatkan kita. Tapi kata Nabi, ada dua orang yang nanti di padang mahsyar Allah tidak akan menolong dia. Allah tidak akan menghiraukan dia. Allah tidak akan memberikan pengayoman. Istilah anak kita mungkin dicuekin, dikacangin oleh Allah. Ya logikanya jangankan di akhirat ya, di dunia saja. Kita misalkan didiemin oleh orang tua kita. Tentu kita bingung kan. Ini orang tua kok cuek dengan saya, ngediemin saya punya salah apa? Kalau saya punya ada tindakan yang gak baik, boyak ditegur. Kalau saya ada yang keliru, boyak diperbaiki. Ini orang tua negur tidak, nyapa tidak, mencuekin kita, ngacangin kita. Kan kita bingung. Serba salah kita, mau ngajak ngobrol ya salah, mau ikut mendiamkan juga salah. Itu di dunia ya. Apalagi ini yang mendiamkan Allah. Sementara kita di akhirat nanti kita butuh pertolongan Allah. Yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhillah illa dhilluh. Jadi tidak ada satu pertolongan di hari itu kecuali yang datangnya dari Allah. Ada dua orang di padang mahsyar yang nanti akan dibiarkan Allah tidak akan menghiraukan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, qati'ur rahim. Orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Orang yang suka memutuskan tali persaudaraan. Orang yang suka membuat permusuhan. Orang yang tidak mau rukun. Bahkan sampai dengan saudara kandungnya sendiri dia nggak mau rukun. Nah, orang yang suka memutuskan tali silaturahim, nanti di padang mahsyar Allah akan mengabaikan orang semacam itu. Hati-hati kita ya. Ini perkara yang ringan tapi efeknya sangat besar. Kita kalau sudah memutuskan tali persaudaraan, tali ukhuwah, apalagi tali keluargaan, ini efeknya sangat besar. Biasanya nih yang sering sekali menjadi penyebab pecahnya keluarga. Pertama, hal waris nih ya. Pembagian waris ini sangat rentan sekali menyebabkan kakak beradik bertengkar, bahkan bermusuhan, bahkan sampai lintas generasi. Anaknya, cucunya ikut bermusuhan. Yang kedua biasanya hutang piutang. Hutang piutang ini sangat rentan sekali menyebabkan orang gampang pecah. Yang dulunya bersaudara seakan-akan terputus tali persaudaraannya gara-gara hutang. Gara-gara hutang. Jadi kalau ada orang yang berhutang, ya, apabila orang yang berhutang itu kebetulan nggak mampu, ya kita jangan memaksa untuk segera melunasi. Tapi sebaliknya, kalau kita di pihak yang berhutang,
Janganlah sampai nunggu orang yang memberikan hutang itu menagih kepada kita. Biasanya dan umumnya orang yang punya hutangnya lebih galak daripada yang nagih. Ditagih tidak mau, nggak ditagih nggak bayar-bayar. Ketika ditagih marahnya luar biasa. Uang segitu saja ditagih terus kayak besar-besar ini. Tapi kalau nggak ditagih pura-pura lupa. Ini ya masalah kita dalam hal utang piutang sangat rentan bisa menyebabkan orang berpecah belah, diadu domba. Ya. Jadi orang yang memutuskan tali silaturahim ini efeknya sangat besar. Sebaliknya kita kalau menyambung tali silaturahim itu akan sangat besar manfaatnya. Silaturahim itu bukan hanya sekedar budaya. Lebih dari itu, silaturahim adalah bentuk dari ibadah kita kepada Allah. Berpahala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah kamu pada tali Allah, jangan berpecah belah. Jangan berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Kenapa? Biarpun kambing itu lemah, kambing itu nggak berdaya, kambing itu nggak punya kekuatan, tapi kalau dia berkelompok, menggerombol jadi satu, saya yakin serigala nggak akan mampu menerkamnya. Takut. Tapi ketika kambing sudah terpisah dari rombongannya, ini yang akan disantap oleh sang serigala. Jadi persatunya kita, berkumpulnya kita menyebabkan musuh tidak akan berani menghancurkan kita. Tapi kalau kita sudah berpecah belah, sudah saling ego, tidak saling menghiraukan satu dengan yang lain, kita nafsi-nafsi, sibuk dengan urusan kita masing-masing. Seperti di kota-kota besar ya, kita sangat prihatin di kota-kota besar ya. Itu ketemu tetangga itu terkadang setahun sekali itu. Kalau lebaran baru bisa ketemu dengan tetangga. Kalau bukan lebaran itu jarang ketemu. Yang situ sibuk, yang sana sibuk, rumahnya pun pagarnya tinggi-tinggi. Sekali bertamu yang keluar anjing. Ini kan kita sangat sulit untuk bersilaturahim. Diajak untuk kerja bakti supaya kita ada paguyuban, ya nggak mau datang. Namanya juga di perkotaan ya. Lain di pedesaan. Kalau di pedesaan itu keluarganya sangat erat itu ya. Hubungan tali persaudaraan sangat kuat. Yang satu sakit, yang sakit lain bisa menengok. Ada yang meninggal nggak diundang pun datang bertakziah. Ada orang bangun rumah nggak diminta pun dia menyumbang. Ada orang hajatan butuh apa dia menawarkan bantuan. Itu di pedesaan. Sangat bagus silaturahimnya. Tapi di perkotaan kadang-kadang ada satu komplek ada yang meninggal nggak tahu. Nggak tahu. Tahu-tahu dikubur. Siapa yang meninggal? Bapak si A. Baru dia tahu. Astagfirullah. Saya udah lama nggak melihat beliau, tahu-tahu udah meninggal. Ya karena nggak ada silaturahim. Sehingga ya kadang-kadang ibu-ibu ini sangat bagus ya. Dia punya klub, punya kelompok, ada arisan. Nah, ini bagus ya. Pengajian diikat dengan budaya arisan ini sepertinya bagus ya. Cuma kadang-kadang kalau kita kumpul hanya karena arisan, ketika nggak dapat dia nggak datang. Ya. Harusnya bagus diikat dengan acara arisan, dia bisa berkumpul, semakin erat persaudaraannya, persahabatan, ini bagus. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Ya. Silaturahim bisa membuka pintu rizki, memanjangkan umur. Man ahabba ayat setelahu fi rizkihi wa insa'ahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orangnya yang ingin diluaskan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaknya dia suka silaturahim. Ada dua keberuntungan orang yang suka silaturahim. Pertama, rizkinya akan diluaskan oleh Allah. Yang kedua, dia akan dipanjangkan umurnya. Orang bertanya, Pak,
Mana mungkin bisa Pak umur dipanjang-panjangin. Kan katanya umur kita sudah stagnan. Kalau waktunya mati ya mati. Apa bisa umur diperpanjang? Ya tentu bisa. Kenapa? Urusan umur urusan Allah. Allah memanjangkan, memendekkan itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Kalau seumpama kita dipanjangkan umurnya, dipendekkan umurnya, kita nggak tahu, itu haknya Allah. Mau memanjangkan, memendekkan itu bukan urusan kita. Kalau bisa ada yang perpanjang ya itu urusan Allah. Dulu ada satu kisah ya. Di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa itu pernah dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Wahai Musa, kamu ke pasar. Di pojok pasar itu ada pedagang, seorang bapak-bapak yang besok dia akan mati. Nabi Musa ngecek di pasar. Di pojok seorang bapak sedang berdagang, katanya besok mau mati. Ketemu dia, dilihatin ini orangnya nih. Kata Jibril, ini orang bakal mati ini. Kasihan sekali, hari ini dia akan terakhir berjualan di pasar, besok akan mati. Kasihan. Begitu besok tiba, penasaran Nabi Musa dicek di pasar. Ketika dicek kaget Nabi Musa, loh kok masih hidup? Katanya kemarin Jibril bilang hari ini bakal mati. Kok masih hidup? Dia masih dagang. Besoknya kali ya. Besok mungkin ya. Begitu besok dicek lagi Nabi Musa. Ternyata orang masih ada, masih hidup, masih dagang. Kata Nabi Musa, sudah 2 hari nih orang kok masih hidup? Katanya kemarin sudah akan mati. Dicek lagi, dicek sampai seminggu tuh. Sampai seminggu berlalu orang masih hidup. Padahal seminggu yang lalu Nabi Musa mengatakan, ini kata Jibril orang bakal mati seminggu yang lalu. Ketika seminggu sudah berlalu dia masih hidup, Nabi Musa tanya ke malaikat Jibril. Wahai Jibril, iya. Itu orang katanya seminggu yang lalu dia akan mati. Iya. Kok dia masih hidup? Udah 1 minggu dia berjualan. Kok nggak mati? Kata Jibril, iya. Seharusnya orang itu sudah mati seminggu yang lalu. Kenapa? Tetapi dia luar biasa. Setiap kali dia pulang jualan, kalau jualannya dia nggak habis, dia bagi-bagi ke orang-orang. Setiap dia berdagang, berjualan dan nggak habis dagangannya, pasti dia pulang dalam kondisi tangan kosong. Kenapa? Sisanya dibagi-bagi ke orang-orang. Sehingga orang pada mendoakan, ya Allah panjangkan umur orang ini. Sehingga doa orang-orang dikabul. Dia sampai hari ini nggak meninggal dunia. Nah di sini kita bisa menyimpulkan, orang kalau sudah berbagi-bagi, berarti kan dia datang ke rumah-rumah, dia silaturahim, dia bersedekah. Ya pantas kalau kemudian dipanjangkan umurnya. Qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturahim, itu nanti di padang mahsyar dia tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wajarusu kata Nabi. Orang yang nanti di padang mahsyar tidak akan dihiraukan oleh Allah, jarusu, tetangga yang jahat dengan tetangga. Subhanallah, hati-hati ya. Terutama kita yang memiliki tetangga. Apa itu tetangga? Tetangga adalah orang. Dulu ada satu aturan bahwa tetangga itu kalau 40 rumah dari rumah kita masih dianggap tetangga kita. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah di belakang kita. Itu masih kategori tetangga kita. Nah, tetangga kita namanya juga orang bertetangga ya. Ada dinamikanya, kadang-kadang kita dibikin berisik oleh orang lain. Atau sebaliknya kadang-kadang kita yang bikin berisik kepada orang lain. Kita hajatan misalkan ya. Nyetel musik kan nggak kira-kira itu. Wah, hajatan ya, bikin panggung. Kadang panggungnya menggunakan tanah orang, halaman orang, sampah di mana-mana, pohon dipangkas. Wah, ini kan banyak milik orang yang kita rusak. Nah, kalau seorang tetangga dia orang yang tidak suka minta maaf ya,
dia ego, dia merasa hidup tanpa tetangga orang, tetangga tanpa bantuan orang lain. Ini orang ego ya. Kita tidak akan bisa hidup di kompleks, di satu kompleks, satu tempat kalau kita tidak didampingi oleh tetangga. Mungkin kita punya saudara tapi jauh. Kita sakit nggak ada yang tahu. Yang pertama kali tahu kita sakit adalah tetangga kita. Rumah kita kebakaran. Siapa yang kemudian menolong kita memadamkan api? Apakah tetangga, apa saudara kita yang di Bandung? Nggak bakal nyampe. Tetangga samping kanan kiri kita, mereka berjibaku membawa air untuk memadamkan api itu. Kita tidak akan bisa hidup tanpa tetangga. Karena itu kita nggak boleh jahat dengan tetangga. Yang sekiranya bisa mengganggu hak mereka, kita harus minta izin. Dari hal yang terkecil lah, misalkan kita bakar sampah. Ya. Kita bakar sampah. Itu sampah kita di halaman kita yang bakar. Tapi kita jangan kemudian berpikir ke situ, lihat asapnya kemana. Kalau asapnya hanya ada di lingkungan halaman kita, nggak jadi masalah. Namanya asap ke bawah angin kemana-mana. Tetangga kita kena asapnya. Mungkin dia sedang ngejemur baju, bau asap dari sampah kita. Itu kan masalah. Itu masalah. Kita harus suka bersilaturahim, datang ke mereka, sering-sering minta maaf. Dan minta maafnya jangan nunggu lebaran. Nanti minta maafnya kalau lebaran. Iya kalau umur kita sampai lebaran. Kapan kita berbuat dosa, seketika itu juga kita harus segera minta maaf kepada orang tua kita. Kepada tetangga kita. Ya. Karena mereka yang bisa menopang hidup kita. Ya. Saya misalkan ya tinggal di Cirebon ini tanpa saudara. Sehingga yang memenuhi hajat hidup saya, menolong kehidupan saya, ya tetangga saya. Orang tua saya, saudara saya di kampung sana, yang nggak akan bisa seketika menolong kita. Jadi tetangga yang jahat dengan tetangga, dia tidak akan dipandang di hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sekali lagi, kita hidup bermasyarakat. Kita hidup dalam ranah sosial. Kita hidup tanpa bantuan orang lain. Gak akan bisa hidupnya. Kita pakai baju. Apakah ini baju bikinan kita? Kan tidak. Bikinan tukang jahit. Apakah tukang jahit bisa menjahit kain kalau gak ada kainnya? Gak bisa. Siapa yang bikin kain? Tukang benang. Tukang benang dapat benang dari mana? Dari tukang kapas, petani kapas. Itu kan berkaitan. Kita makan nasi. Apa itu beras kita yang nanam? Kan tidak. Kita makan nasi, beras dari mana? Dari tukang beras. Tukang berasnya dari mana? Dari petani padi. Saling berkaitan. Tidak ada yang bisa memenuhi hajat hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu sebabnya kita harus menjadi orang yang baik.